Shalom saudara-saudara. Sekarang ini saya ada di daerah namanya Watsons Bay. Ya, Watsons Bay ini bukan daerah turis. Jadi di sini cukup sepi ya. Suasananya juga enak, apalagi kalau musim dingin seperti ini ya. Hawanya sejuk-sejuk gitu. Saudara, kalau seandainya ada yang tanya ya, perkataan apa yang paling menjengkelkan gitu, ya jawaban dari saudara-saudara semua mungkin akan bermacam-macam ya. Maklum ya kan, karena kita masing-masing pribadi ini punya pendapat masing-masing juga ya. Tapi kalau saya kok merasa bahwa perkataan yang paling menjengkelkan itu adalah perkataan yang benar, terutama perkataan yang benar tentang saya. Itu gimana ya, kok rasanya ya. Dan rupanya pernyataan itu dicatat juga dalam Alkitab loh saudara-saudara ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus tuh ngomong sama orang-orang Yahudi, sama kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat gitu. Aku ini mengatakan kebenaran yang aku terima langsung dari Allah. Tapi kok kamu malah mau membunuh aku, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ya kalau sampai orang itu mau dibunuh itu kan berarti orang ini dianggap menjengkelkan gitu loh ya. Enggak mungkin tiba-tiba kita lagi cerita-cerita bercanda terus tiba-tiba yuk kamu aku bunuh yuk gitu kan, enggak mungkin loh. Jadi pada waktu itu orang Yahudi ini jengkel. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan kebenaran tentang mereka. Tapi itu tentang saya ya, tentang saya, bukan tentang saudara. Saat ini kita ini bisa menerima perkataannya Tuhan Yesus ya, kita bisa menerima omongannya Tuhan Yesus gitu ya. Karena ada dua sebab. Satu ya, karena kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu ngomong tentang orang lain, tentang kaum Farisi atau tentang orang-orang Yahudi gitu ya. Dan kedua adalah karena kita berpikir bahwa ya Tuhan Yesus itu kan Tuhannya kita, ya kan. Kita ya wajar kalau kita mendengarkan perkataannya gitu ya. Terus tapi kalau seandainya bagi orang Yahudi saat itu ya, Tuhan Yesus itu cuma sekedar apa? Tukang kayu. Ya. Kalau orang Surabaya bilang Tuhan Yesus itu sekedar arek Nasaret, bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi kalau dia ngomong yang omongan-omongan yang menyakitkan hati itu sangat menjengkelkan. Karena dua alasan itu ya, kita itu bisa menerima omongannya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kalau seandainya gini saudara-saudara ya, bagaimana kalau seandainya omongan Tuhan Yesus itu berlaku buat kita saat ini? Apakah kita masih bisa menerima? Kita tentu gini ya, kalau kita baca Alkitab terus kita membaca, oh waduh pada waktu itu kok Tuhan Yesus bilang, hai kamu keturunan ulat beludak, jangan munafik, jangan apa-apa gitu. Rasanya kita ini kok mengena gitu ya. Kita mungkin masih tetap akan membaca Alkitab, nggak sakit hati, karena nggak ada orang yang tahu kalau Tuhan menegur kita. Atau pada waktu kita ke gereja gitu ya, terus kita itu mendengar khotbahnya pendeta ini kok sangat menusuk hati gitu ya. Tapi kita diem-diem aja. Minggu depannya kita tetap ke gereja. Karena apa? Ya sekali lagi karena jemaat kanan kiri ini ya, mereka nggak tahu kalau mereka nggak tidur ya. Ya mereka nggak tahu kalau kita ini sedang ditegur sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan itu menyampaikan kebenaran kepada kita, tapi melalui orang lain yang posisinya itu ya bukan orang siapa-siapa gitu loh, bukan ya sekedar tukang kayu ya.
bawahannya kita gitu ya. Bagaimana kalau orang bawahannya kita itu protes sama kita dan dia benar? Jengkel nggak? Bagaimana kalau ada orang yang ngomong sama kita yang kita anggap dia ini remeh, tapi dia tuh ngomong sesuatu dan benar tentang kita. Nah, gimana itu? Saudara, gini ya. Kebenaran itu adalah kebenaran. Nggak peduli siapapun yang menyampaikan, kebenaran tetap adalah kebenaran. Kita nggak bisa berharap ya bahwa wah kita akan ini ya, kita mau dibela sama kebenaran gitu ya. Nanti biar kebenaran yang membela kita gitu. Kita nggak bisa berharap seperti itu. Kalau kita mau dibela sama kebenaran, ya kita harus berada di pihaknya yang benar, di pihaknya kebenaran, jangan dibalik. Ya, kebenaran itu tidak akan membela kita, ya kalau kita nggak berada di pihaknya. Ya, sekali lagi, kebenaran siapapun yang ngomong, ya itu adalah kebenaran. Sorry to say ya, masalahnya tuh gini. Kalau seandainya yang ngomong tentang kebenaran ini adalah pihak yang menjengkelkan kita, apakah kita ini memiliki hati yang cukup rendah untuk menerimanya? Atau kita ya bersikap sama? Jangan-jangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mau membunuh Yesus itu karena mereka jengkel kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengatakan kebenaran tentang mereka. Ya, sebenarnya itu adalah gambaran dari kita. Yang mana, saudara?